Belum sih sebenarnya. Aku belum tahu sih. Nggak tahu sih, kalau menurut aku pribadi kayak lihat aja dari visi misi mereka yang lebih baik tuh buat negara kita kayak apa gitu. Kalau aku sih sekarang baru searching dikit ya, kayak misalkan dari website yang bijak memilih gitu-gitu aja sih. Kalau penjelasannya mudah dipahamin gitu, kayaknya aku pasti tertarik sih buat ikut nonton. Nonton sih, karena menurut aku masih perlu info-info lagi, dan kalau Komsos bakal ngadain, menurut aku bakal bermanfaat banget sih. Niko, kali ini Feli sudah bersama dengan narasumber kita yang adalah Kakak Inat. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kamu nonton jam berapa. Itu betul. Nah, jadi kita akan ngebahas seputar literasi digital untuk pemilu nanti di tanggal 14 Februari 2024, terutama untuk pemilih muda kayak aku sama kayak kita ya. Kayak kita. Gen Z millennials. Kita yang Gen Z ya kan? Tentu sekali, terlihat dari keriput dan juga pori-pori kami memang Gen Z. Kita selalu ngaku-ngaku biasanya gitu sih. Nah, jadi Inat ini adalah ex-TV jurnalis. Kemudian dia juga seorang dosen komunikasi di sebuah universitas dan juga PR and consultant, dan dia asalnya dari Paroki Santo Thomas Depok, betul ya? Betul sekali. Nah, ini kita bakalan ngobrol-ngobrol karena pasti banyak yang bisa kita gali, terutama kita mau bahas seputar literasi digital dulu. Boleh. Nah, ini kan kayaknya bukan dua kata lucu ya, tapi dua kata rumit ya. Sebenarnya nggak juga. Nggak juga ya? Nggak juga sih. Sebenarnya ya ini dua kata yang kayaknya emang harus dikulik bareng-bareng. Iya, sekarang kan banyak banget gitu ya obrolan seputar literasi digital. Kita harus bijak dalam literasi digital. Maksudnya apa ini literasi digital? Sebenarnya bagaimana kita bisa memaknai lebih banyak ya mengenai apa itu pengetahuan yang terjadi, terutama informasi-informasi yang terjadi di dunia digital. Seperti mungkin sahabat Saniko dan juga Feli di sini tahu kalau misalnya informasi di era digital ini banyak banget. Banget. Kan? Kalau sebelum era digital mungkin kita nggak tahu ya, karena kita belum lahir, ya kan? Waktu masih pakai disket. Iya. Enggak ya? Kak? Aduh. Jadi kalau dulu kita mau dapetin informasi, tentunya kita mengakses media-media yang mungkin kita sebut sekarang sebagai media konvensional, gitu kan? Seperti TV, koran, radio gitu ya, atau at least kita harus langganan dulu majalah, koran, tabloid gitu. Nah, kalau sekarang ya kita nih handphone udah langsung disamperin gitu ya sama informasi-informasinya gitu. Nah, banjir lah informasi sehingga kita sebagai pengguna media itu sudah kebanjiran informasi. Nah, terus sekarang kita tinggal menyaringnya seperti apa. Nah, gitu. itu informasi-informasi yang banyak banget ini. Itu dia. Jadi literasi digital itu sebenarnya nyamperin kita gitu ya, karena eranya juga gitu. Banjir informasinya banyak sehingga kita diharapkan punya kemampuan atau akhirnya punya literasi digital tersebut. Gimana supaya bisa punya kemampuan itu? Nah, itu sesuatu yang harus dilatih, namanya kemampuan. Skill itu termasuknya kemampuan gitu. Sehingga ya memang berarti kita harus terbiasa membiasakan yang tahu namanya hoax apa enggak. Iya, itu suka bingung. Bener. Apalagi halo WhatsApp grup keluarga. Halo Facebook grup. Masih pada buka Facebook masih kayaknya enggak. Masih kan sahabat Saniko. Oh iya, ada ya. Ada yang masih pastinya masih buka. Nah, untuk bisa membiasakan diri ya tentunya pertama kita harus waspada dalam arti jangan cepat percaya sama semua informasi yang kita terima. Biasanya kita tuh langsung terkecoh sama headline. Apapun pokoknya. Sama judulnya. Apapun Kak Feli. Jangan langsung percaya. Jadi artinya ketika kita menerima informasi, maka kemudian ya kita terima dulu, kita baca dengan baik. Kalau misalnya memang ada beritanya, linknya, ya pasti kita lihat dulu ya. Banyak sekarang yang main klik aja gitu. Tapi sementara linknya juga bisa jadi link palsu gitu ya. Misalnya dia akan ngambil bisa jadi ngambil data gitu. Serba salah kan ya. Tapi at least kita baca ya jangan langsung sebar gitu. Pertama itu gitu. Atau kita cari dulu di link yang kita percaya. Ya, atau website gitu atau situs yang kita percaya. Kalau misalnya situs pemberitaan sebagai contoh, pastinya seperti ya kompas.com, detik.com gitu. Udah ada nggak ya berita yang sama, topik yang sama, isu yang sama. Jadi memang sebenarnya prosesnya ada lagi nih. Aduh kok kayaknya ribet ya gitu. Kalau
bener-bener sahabat Saniko males cari lagi, misalnya udah baca tapi kayaknya males, ya udah maka berhenti di kamu dulu. Diparkir. Gitu. Kalau menurutku itu tips yang paling gampang supaya ya tadi sih sempat baca ya, tapi aku belum sempat cross check lagi. Aku males. And then stop sampai kamu. Stop sampai di kita gitu aja ya. Benar. Kayaknya kalau sahabat Saniko ya hari-hari gitu ya pakai handphone gitu pasti udah tahu juga kan, biasanya kan kita googling apa-apa googling gitu. Semua bisa dicari di Google gitu. Nah, mungkin salah satu cara untuk cek ini hoax atau enggak, ya udah googling aja apakah udah ada banyak gitu. Googling dulu, terus nanti muncul kan tuh ada beberapa website gitu. Jadi silahkan dibaca lagi, bener nggak infonya. Atau sekarang juga ada beberapa kerjasama ya dari memang publishers gitu ya, dari media-media yang akhirnya sudah peduli gitu ya terhadap banyaknya hoax yang beredar. Kayak misalnya Cek Fakta gitu ya. Nah itu bisa dipakai juga gitu. Jadi ini bener nggak isu-isunya. Artinya kalau misalnya kita bicara seperti ini, makanya balik lagi, kalau teman-teman sudah punya literasi digital yang baik, ya kita stop sampai kita dulu. Makanya tadi aku bilang nih, Vel, kalau sahabat Saniko minimal banget males ngecek apakah bener nih isu ini, topik ini bener apa enggak, ya minimal diparkir di kamu gitu. Nanti kalau misalnya ada teman yang ngajak ngomong lagi, kemarin denger gak? Atau tadi gini-gini, tadi sempat lihat sih, bener gak sih gitu. Jadi cross check lagi. Nah sekarang kalau misalnya kita udah sedikit ngomongin seputar literasi digital, yang ini harus selalu dilatih gitu ya? Iya benar. Kemampuannya nih. Betul. Kalau udah biasa nanti lama-lama kita memang kritis kalau nerima informasi. Nah, gitu bener nggak sih gitu? Ada baik itu informasi yang secara langsung dari temen ataupun yang kita terima belum tentu bener deh gitu. Itu dia. Nah kayak gini-gini nih sahabat Saniko yang mungkin membuat kita jadi makin puyeng untuk menentukan ini benar atau enggak, stop di aku atau kita teruskan atau enggak. Apalagi di digital ini tuh banyak banget pemberitaan seputar pemilu. Oh iya pasti dong. Iya kan, dari si A, si B, si C, terus ditambah lagi ada buzzer dan segala macamnya. Nah, gimana kita harus bersikap nih di dunia digital itu yang memang banyak banget nih berita-berita yang seliweran? Apakah cukup dengan menjadi bijak dalam dan mengerti soal literasi digital atau gimana? Satu, ya paling penting netral dulu sih. Karena kita nggak, ya kalau teman-teman, saya yakin banyak kan sahabat Saniko juga nggak tahu ya, maksudnya mungkin nggak dibayar kan sama paslon. Enggak, aku sih enggak. Ya kan, jadi sebenarnya kalau terlalu ngebelain juga buat apa? Betul. Gitu. Ya dong, gitu. Jadi yang paling pertama sih, kalau menurutku ya netral dulu aja gitu. Jadi artinya ketika ada informasi banyak yang diterima, silahkan aja, nggak apa-apa kayak tadi, ya kan. Jadi artinya silahkan diterima gitu. Sebenarnya ada bagusnya juga nih, Vel. Kalau misalnya kita tuh dapat beberapa informasi-informasi yang berbeda dari berbagai kalangan dan teman yang berbeda. Oh iya benar. Ya kalau ada istilah namanya echo chamber. Apa tuh? Echo chamber itu kalau kita menerima informasi yang sama terus dari satu lingkungan yang sama, serupa. Ya kan. Sebenarnya algoritma sosial media itu ke situ. Ya kan, kalau kamu suka nonton TikTok masak-masak, maka kemudian masak-masak mulu yang muncul, gitu kan. Kalau sukanya mungkin kayak ngelihat musik atau makeup gitu, akan terus muncul itu echo chamber. Nanti terus cuma disajikan yang kita suka, ya kan. Nah sama, kalau misalnya kita nongkrong sama orang-orang yang sejenis, sejenis ini maksudnya satu visi dan misi, maka kemudian akan punya pemikiran yang sama, benar nggak? Betul. Ya kan? Maka kemudian ada pepatah yang kayak ketika kita nongkrong bersama dan bergaul bersama 5 orang yang sama, maka kita akan lihatlah 5 temanmu yang sama, gitu kan. Makanya gitu. Nah kemudian sama kalau kita ngomongin politik, kalau kita nongkrong bersama orang yang sama-sama mulu, sebenarnya kita akan punya pandangan politik yang sama. Nah kalau misalnya beda, sebenarnya memperkaya kita, tapi jangan sampai berantem lagi gebuk-gebukan, itu kan. Gitu. Nggak apa-apa, kita terima. Justru itu sebenarnya visi misinya jadi kenapa sih dia pilih si ini gitu ya. Kalau kita ngomongin spesifik buat pilpres ya, berarti ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda mungkin pandangannya sama kita. Misalnya kita udah itu kalau kita udah punya pilihan, itu nanti kita ke situ gitu kan ya. Gitu. Karena pasti kalau ngomongin soal pilihan susah banget gitu ya, sahabat Saniko. Belum lagi dengan kita bingung nih di sosial media ini ngomonginnya si A begini, di sini si B begitu. Kayak seolah ada yang mengarahkan atau apa, tapi benar yang Inat bilang, maksudnya ketika kita bisa meraup semua berita-berita atau informasi dari segala jenis pihak gitu, kita jadi punya berbeda pandangan gitu, perspektifnya jadi banyak, jadi kita bisa tahu nih, yang ini kayaknya cocok nih sama saya nih, yang ini enggak nih, atau ini kayaknya lebih bijak, ini apa, jadi
pemilihannya akan lebih terarah gitu untuk kita pribadi. Jadi lebih kaya aja. Lebih gitu. kaya, betul. Nah, ini kalau tadi Inat sempat mention juga, itu kalau kita udah tahu mau milih siapa. Sekarang kan kita mungkin masih ada yang bingung-bingung, masih menggali informasi gitu. Nah, Feli sempat lihat nih, sahabat Saniko, di tahun 2023 akhir, Inat sempat di-invite sama DPR RI untuk literasi digital untuk pemilihan umum ini, atau gimana tuh waktu itu? Oke, cerita dikit ya waktu. Jadi berarti 2023 lalu akhir tahun betul sekali, aku sempat diundang sama dari pihak sekjen DPR untuk ada diskusi gitu ya. Jadi diskusi bersama antara jurnalis dan juga beberapa key opinion leader lah ya gitu di social media terkait sama pemilu. Bagaimana ya mereka sih waktu itu undangannya berbentuk diskusi dan juga feedback, ngajak ngobrol gitu ya. Karena kita tahu mayoritas voters atau pemilih di pemilu 2024 ini adalah generasi tadi ya, generasi kita. Gen Z, dan millennials gitu. Jadi artinya lebih dari 50% atau 52% pemilih kali ini adalah orang-orang muda. Nah, maka kemudian bagaimana sih caranya supaya orang-orang muda ini mau memilih gitu ya. Itu jadi sebenarnya tujuan utama itu, sama cari feedback juga dari kami gitu loh, yang waktu itu sebagai undangan. Sekaligus juga berdiskusi. Waktu itu kebetulan undangannya bukan hanya dari Sekjen DPR saja, bukan dari humasnya saja, tapi juga ada beberapa anggota DPR yang diundang gitu. Waktu itu ada Mbak Roro dari komisi 6 DPR dan juga ada Om Farhan. Ya. Gitu. Jadi kemudian kita berdiskusi bareng-bareng lah. Jadi ya videonya ada di Instagramku. Nanti ini kita tayangin nih videonya nih. Nah, terus kemudian apa yang menjadi poin yang mungkin bisa di-share juga nih ke sahabat Saniko dari hasil diskusinya soal pemilu ini yang banyak sekali pemilih mudanya? Apakah ada mungkin kesulitannya kah? Atau mungkin kayaknya orang-orang lebih banyak suka caranya yang begini ngeliatnya, atau apa nih yang didapat hasil diskusinya waktu itu? Hasil diskusinya adalah bahwa pemilu Indonesia itu kan bukan, itu adalah sebuah sistem, ya kan, sebuah sistem yang dilakukan oleh negara kita. Paham bahwa mungkin buat teman-teman atau sahabat Saniko yang baru pertama kali, banyak deh kayaknya ya, baru pertama kali untuk memilih di tahun ini sebenarnya sebagai satu kesempatan, ya, kesempatan untuk berpartisipasi memilih kira-kira siapa sih. Bukan cuman presiden dan wakil presiden aja, karena lagi-lagi bener, karena pemilu itu bukan cuman hanya memilih presiden dan wakil presiden, jadi ada pilpres dan juga pileg. Tapi again, wajar sih, pileg beda ya, bukan pileg yang itu ya, itu pileg. Jadi emang pemilu sistem kita ini cukup unik ya, karena dan tanda kutip juga agak ribet gitu, apalagi teman-teman yang baru pertama kali milih gitu. Kalau misalnya belum pernah tahu kan bisa jadi apaan nih banyak banget gitu, dan bingungin. Tapi sebenarnya wajar aja, tapi masih ada waktu juga untuk kepo dari sekarang. Gimana gitu. cara ngepoinnya? Karena kan kita taunya gini ya sahabat Saniko, cuman dari spanduk-spanduk, baliho-baliho yang di pohon lah, kok di pohon sih bang? Ya di manalah di tempat-tempat yang semestinya dan tidak semestinya. Kita kan cuma taunya dari situ-situ aja gitu. Kalau misalnya yang legislatif ya, apalagi kalau capres cawapres kan sudah jelas gitu. Betul. Nah, gimana cara kita untuk menggali informasi itu? Oke, jadi gini, pahami dulu bahwa
14 Februari adalah hari Valentine. Iya. Itu betul. Ya, Betul. Santa Valentinus ya. Iya, betul. Tidak salah, hari kasih sayang gitu. Jadi Rabu abu. betul, jangan lupa ke gereja ya. Itu betul. Betul ya? Kayaknya ada paroki apa di mana gitu. Aku sempat lihat kayak jadi dimajuin Ya, ke tanggal atau 13 sampai ada juga atau KAJ tuh kali ya. Dan juga ada misalnya juga jadi malam. Malam iya kan memang. Pokoknya intinya setelah nyoblos ataupun sebelum nyoblos jangan lupa pokoknya tetap ke gereja Sama Rabu Abu soalnya. beli coklat ya. Kalau nggak ada yang ngasih beli sendiri. Kirimin ke kita jangan. Kirimin ke Nikodemus. Nah, boleh. Ya, makanya. Ya, tanggal 14 Februari itu selain hari Valentine Dan juga Rabu Abu. dan juga Rabu Diulang. Abu, ada 2 dan juga ada hari pemilu gitu. Dan di pemilu itu kita milih 2 nih. Oke. Pilpres. Yang udah tahu pasti semuanya sahabat Saniko kalau misalnya kita ada 3 pasangan calon Paslonnya ya gitu. kan, nomor 1, 2, 3. Betul. Itu kayaknya semua udah tahu ya. Ya. Yang nggak tahu pileg coba. Nah, itu. Siapa? Ini. Ya, nah itu jadi selain pilpres kita juga ada pileg. Nah pileg itu milih DPR, anggota DPR, DPRD, dan juga DPD. Tapi tergantung domisili kamu sebenarnya terdaftar di mana. Kalau Inat terdaftar di Depok. Depok, betul. Nah. Aku daftar di Depok, Jawa Barat. Jadi nanti ngeliatnya di mana tuh nih orang-orang Depok yang pada nyalek? Di website KPU. Oh, ada. Tapi sebenarnya jangan sampai kelulus banget sih. Iya. Betul. Jadi nanti bingung. Cuman ngelihat karena kalau sekarang teman-teman pasti ngelihat di jalan ada fotonya. Iya, tapi nanti tidak. Tentu saja di surat suara hanya nama dan parpolnya saja. Oh. Jadi jangan harap ada foto-foto dengan gaya-gaya lain-lain itu ya. Gak ada gaya-gaya yang mungkin bentuknya animasi Disney. Yang kebalik. Iya, Ada yang gaya-gaya. ada yang fotonya sama template-nya gitu. Ada 5 apa 6 tapi bajunya beda ya. Ya. Itu Di Photoshop ya. Iya, betul. Ya tapi ntar cuma nama doang sama nomor. Jadi artinya pastikan ketika teman-teman milih itu orang nama-nama itu ya. Nah untuk calon legislatif itu sudah tahu. Nah masalahnya kan biasanya tidak tahu ya. Itulah kadang-kadang kita udah dapat surat suara banyak ya kan. Cap-cip-cip tuh yang udah. Iya. Nah makanya perlu nih Vel untuk kita tahu dulu visi misinya. Sayangnya tidak semuanya biasanya menuliskan visi misi, maka kemudian kita harus buka dulu teman-teman. Di mana pasti paling pertama gini dulu Vel, kita pastikan nama kita terdaftar di DPT. Cek DPT online. DPT apa sih? Dewan enggak ya, salah tuh kan. Apa sih Kak? Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Kemarin saya habis pindah nih dari Tangsel kan, saya KTP-nya sekarang udah berubah. Jakarta Pusat, ya ketahuan dong gua. Nah, kalau Jakarta itu dia lebih dikit surat suaranya nanti dapatnya hanya DPR sama DPRD provinsi. Jadi nggak dapat DPRD kota sama DPD nggak milih. Nah ini kan sahabat Saniko kita masih wilayah Tangsel berarti. Betul, pasti dapat iya. Jadi dapat surat-surat banyak. Banyak ya. Ya daripada yang Jakarta gitu. Nanti jadi milihnya lebih banyak. Jadi nanti pastikan udah terdaftar dulu di DPT. Satu. Ya cek dari NIK. Dan ngeceknya dari sekarang NIK iya. Jangan sampai misalnya biasanya tuh kayak 3 hari sebelum baru cek, nanti ngurusnya susah. Makanya bergaul sama Pak RT, Bu RT, jadi biar bisa komunikasinya, karena kan pasti yang petugas TPS-nya ya mereka juga kan. Gitu. Atau bisa dicek online. Google aja cara cek DPT online gitu. Nanti masukin nomor NIK kita. NIK-nya, Pastikan kamu udah terdaftar. Itu sih penting banget. Satu, udah terdaftar. Nah, abis itu menentukan pilihan kemudiannya gimana? Kalau Pilpres mungkin udah lebih bisa narrowing ya, lebih dikit gitu kan. Tapi itu pun juga jangan sampai berantem. Jangan blunder. Kita berdua. Hey, kalau pilihanmu dengan ibu bapakmu dengan teman-temanmu berbeda, biarin aja. Betul. Ingat, yang penting pilih Tuhan Yesus. Jadi prioritas kita. Betul. Tapi juga sebenarnya ya belajar dari pemilu-pemilu yang lalu, ya apapun pilihannya mereka semua tetap bersama. Dan kita semua hidup kita tetap berjalan seperti biasa teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya salah satu cara kita untuk lebih dekat dengan siapa calon pemimpin nasional kita yang lebih lebih dekat dengan isu-isu yang kita concern. Mungkin lebih ke kayak gitu ya. Jadi isu-isu mana yang kita lebih dekat dan kita
dan pasangan ini lebih peduli gitu. Nah, kemudian kita pilih Betul. gitu. Nah itu kan kalau untuk capres dan cawapres, Betul. kan kayak dari debatnya kita juga udah bisa ngeliat dan yang lain-lainnya lah ya segala Lihat promo, visi misi. bentuk-bentuk promo kampanye Si gitu. yang caleg itu ada juga di website KPU itu. Ada, tapi tidak semuanya lengkap dengan visi misi. Maka kemudian memang itu agak sulit gitu. Tapi Oke. menurutku ada beberapa yang kelihatan di beberapa tempat ya, ada yang cukup bagus melakukan promo-promo dalam arti kelihatan kerjanya gitu. Maka Enak. kemudian Aksi nyata gitu aksi ya. nyata, iya. Jadi kemudian sebenarnya misalnya kita sebelumnya udah milih anggota DPR atau DPRD provinsi yang berbeda dengan apa pilihan kita di DPRD dan DPD, silahkan aja. Maksudnya partainya cross tuh juga nggak Beda, apa-apa. nggak harus semuanya karena sama kita gitu. memilih orang yang kira-kira akan kerja dan kita harus ingat juga kalau misalnya kita tadi milih pilpres itu pemilihan untuk presiden dan wakil itu kan level nasional. Tapi sebenarnya kan hari-hari mereka kan tidak mengurusi trotoar kita, Iya, secara nggak sih, langsung banget secara gitu, iya, langsung iya. di level-level daerah. Nah, Iya. orang-orang yang sebenarnya kita pilih di legislatif ini, apalagi level DPD, DPRD itu yang sebenarnya mengurusi. Maka itu yang kita perlu untuk Iya. kayak ini sebenarnya kalau kita ngeluhin jalanan di depan bolong, siapa yang Siapa yang- bantuin gitu. Tapi dari sini ya tiba-tiba kepikiran gitu ya sahabat Saniko. Berarti kenapa artis-artis juga pada banyak yang nyalek? Enak ya, mereka kan tanpa kita tahu mukanya, namanya kita ingat. Mungkin kita jadi kayak, ini aja lah yang kita tahu. Betul, Ya, betul. Secara awareness mereka sudah Awareness-nya, punya. Tapi belum tentu kepilih juga loh. Itu betul. Makanya kita juga harus aktif untuk mencari Betul, tahu nih betul. siapa nih yang Betul. akan kita pilih ya. Kira-kira memang yang udah tahu atau tanya-tanya temen, apalagi kalau misalnya kita mau milihnya tadi ya yang legislatif itu berarti tanya temen yang KTP-nya satu daerah. Oh, betul. Itu siapa sih yang kerja di daerah kita nih siapa Ya, gitu. Biasanya udah tahu nih. Kalau Ya. atau misalnya selemah-lemahnya iman, tanyalah pada yang misalnya itu om gua. Itu tante gua yang kayak misalnya kita bisa minta pertanggungjawabannya. Oh iya bener. Jangan karena itu adalah tante saya atau itu adalah om saya, itu adalah siapanya saya, itu adalah bapak saya, tapi kemudian bisa nggak kita minta tanggung jawabnya gitu. Minimal Iya. kalau kita punya aspirasi di daerah kita itu dia bisa kita minta bantuan. Intinya ini seperti itu gitu. Jadi memang untuk teman-teman, untuk sahabat Saniko yang mungkin baru pertama kali memilih, ini adalah kesempatan emas terutama untuk isu-isu yang relevan buat kita gitu. Tapi juga ya tadi pesanku jangan sampai berantem karena lagi-lagi hidup kita tetap berjalan guys. Itu Setelah betul. 14 Februari biarkan elit parpol itu akan Iya. bergerak toh belajar dari pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya mau berantem atau gimana mereka akan Ujung-ujungnya berangkulan ya. Itu betul. dan nanti yang lain ya udah padahal kita udah berantem gitu. Jadi jangan belajar dari situ kita ya udahlah kita Iya. cool aja. Berarti kalau kita informasinya sudah bisa mencari dan menggali gitu ya teman-teman Saniko, sahabat Saniko maksudnya ya. Abis itu jangan lupa nih, kita abis milih kan biasanya banyak promo tuh ya. Di toko A, toko B, toko C, lumayan Semua. kita harus manfaatkan itu juga ya. Jangan kan? lupa ke gereja dulu tapi Itu betul. Ya kan? Jadi di kelingking ya biasanya apa? Di mana ya, sih? bebas sih biasanya. Di kelingking ditandain, di jidat kita ditandain Betul. juga. Betul, Oke. betul. Nah ini berarti kalau misalnya tadi kita sudah mendengarkan penjelasannya gitu ya, mudah-mudahan sahabat Saniko juga jadi makin paham gitu ya. Oh iya, aku harus mencari visi misinya di mana. Cek di websitenya KPU juga bisa. Atau tadi tanya yang satu KTP ya kan. Iya, betul. Tanya siapa nih yang bertanggung jawab di wilayah kita, daerah kita. seperti Jangan itu. mepet pokoknya nanya. Iya, jangan mepet, benar. Cek DPT tuh nggak boleh mepet. Iya, kayaknya juga kalau misalnya belum terdaftar agak sulit untuk ininya lagi nggak sih? Kalau sekarang masih bisa dan juga kadang-kadang ada yang bisa tuh kita untuk kayak misalnya belum terdaftar terus kita urus bisa minimal banget biasanya pilpresnya dapat. Oke, Gitu iya, untuk iya, bisa memberikan suara gitu. Jadi pokoknya teman-teman intinya pahami dulu aja Ya. untuk kita berkomentar, untuk kita bisa memilih itu tergantung isu sama konteksnya. Jadi teman-teman harus pahami dulu aja kalau misalnya teman-teman punya apa ya kepedulian terhadap satu isu, ini kira-kira pasangan mana yang kira-kira paling peduli sama isu ini. Iya. Dan ingat mereka itu ada di level nasional. Kadang-kadang kita kayak kok nih mereka kayaknya kurang mendengarkan ini kita sih nggak sesuai janjinya gitu ya. Lagi-lagi mereka tuh manusia, terus kedua
banyak yang dikerjain. Iya, levelnya nasional. Kalau yang tadi mau yang levelnya di depan jalanan kita bolong ya, jangan ke mereka komplainnya gitu. Yang legislatif tadi itu yang DPD, DPRD-nya pun juga DPRD yang kabupaten. Betul. Gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya surat-suaranya banyak gitu, karena teman-teman udah riset dulu gitu. Kok surat-suaranya 4 ya? Karena iya gitu, kayak misalnya aku di Depok, Jawa Barat surat-suaranya 4. Banyak. Tapi Feli nanti 2 gitu. Karena di Jakarta Pusat ya. Yang pileg hanya 2. Nah, gini, berarti kalau kita udah dengar juga gitu ya, sahabat Saniko, peran dari Gen Z dan millennials ini tuh sangat amat penting ya, berpengaruh gitu ya untuk kedepannya, baik di skala nasional sama skala ya lingkungan terdekat kita gitu ya, tadi untuk DPRD dan DPD gitu. Makanya jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Betul. Gitu. Ya karena suara mayoritas di pemilu kali ini gitu. Jadi jangan cuek-cuek aja lah gitu. Itu dia. Nih, gimana nih? Mungkin Inat bisa mengajak juga nih sahabat Saniko, teman-teman OMK, KKMK, dan lain-lainnya gitu ya, supaya mereka juga lebih tergugah untuk, oh iya, aku juga mau gitu, semangat untuk memilih, semangat untuk riset, dan akhirnya nanti di tanggal 14 sudah tahu mau milih siapa. Oke, sahabat Saniko, pokoknya tanggal 14 Februari ingat ada 3 event besar dalam hidup kita di Indonesia ini ya. Yang pertama, Rabu Abu. Betul. Ya kan, Rabu Abu, tandai jidat kita. Wah, kita pantang juga tuh ya. Oh iya, nah nggak bisa jajan juga loh. Iya. Iya, pantang banyak. Gue tahu, pantang golput. Mantap. Oke, yang pertama adalah Rabu Abu. Jadi jangan lupa ke gereja. Lalu kemudian ada hari Valentine. Ya kan? Lalu kemudian ada hari pemilu. Nah, untuk semua sahabat Saniko, gunakan hak pilih kamu sebaik-baiknya. Jadi jangan lupa cek DPT dari sekarang. Dari sekarang masih ada waktu, dan juga pergunakan kesempatan ini untuk mencari tahu siapa pemimpin yang paling menyuarakan aspirasi kamu. Baik. Seperti itu. Mungkin itu sih. Kakak Inat sudah tahu memilih siapa? Saya nggak akan tanya siapa yang dipilih, tapi udah. Karena kan udah swing voters lah, apalah. Ya, swing voters tuh sangat-sangat banyak. Saya masih swing voters. Nggak. Kalau aku sebenarnya prinsipnya gini, kalau pemilu saya pelajari rekam jejak dari. Kalau pilpres ya, karena semua ini yang maju pasangan calon pemimpin ini pasti mereka sudah punya rekam jejak, bukan orang sembarangan lah istilahnya gitu. Betul. Pasti pernah menjabat gitu. Jadi pas mereka sebagai pejabat itu bagaimana rekam jejaknya? Apakah mereka ini pas jadi pejabat itu misalnya pernah menjadi menteri, pernah menjabat sebagai misalnya hakim, pernah menjadi sebagai misalnya di karir kemiliteran, pernah menjadi apa, itu bagaimana gitu rekam jejaknya, bagaimana keberhasilannya, bagaimana kinerjanya, bagaimana cara kerjanya, lalu kemudian bagaimana juga visi misinya. Tadi ya ada isu-isu yang saya concerning, lebih peduli gitu nih, mana orang-orang yang lebih peduli gitu. Terus kemudian saya mencegah, kayak saya tidak mau golput supaya saya mencegah orang-orang suaranya bukan, saya mencegah orang-orang yang tidak saya mau untuk berkuasa. Baik. Seperti itu. Oke, kita sampai situ aja yang itu ya. Yang penting nih informasinya sudah kita berikan juga. Jadi mudah-mudahan bisa lebih membuat sahabat Saniko paham gitu ya, dan bisa menentukan pilihannya di kemudian hari. Dan jangan lupa kalau misalnya mau cek dan recheck soal rekam jejak, semua udah ada jejak digitalnya. Betul. Dan pastikan ngeceknya dari website atau media yang terpercaya, karena banyak juga yang dibuat-buat oleh banyak Jadi pokoknya kamu harus lebih pintar. Harus lebih pintar ya. Kan handphonenya aja kan smartphone. Jadi kita juga harus smart. Itu dia. Ya wes. Kalau itu terima kasih banyak Kakak Inat untuk informasinya. Terima kasih sahabat Saniko, dan juga terima kasih teman-teman dari Saniko yang sudah mengundang. Iya, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di TPS tapi bukan TPU. Oh iya. Serem dong kalau di TPU, tempat pemakaman umum itu. Dah.